Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dalam pembelajaran IPA dengan Bu Diana kali ini. Pada kesempatan ini, Bu Diana akan menyampaikan tentang klasifikasi makhluk hidup. Baik. Nah, di dunia ini makhluk hidup begitu beragam sehingga manusia melakukan pengelompokan atau klasifikasi untuk mempermudah dalam mempelajari makhluk hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup terutama ketika di pasar. Para pedagang pasar biasanya mengelompokkan jenis buah-buahan atau sayur-sayuran. Nanti ketika ada buah-buahan dikelompokkan lagi, contohnya salak pondok, salak Medan, atau ketika mangga jenis arum manis, mangga jenis yang lainnya seperti itu. Nah, semua itu dilakukan agar pembeli mudah mengenali dan memilih buah yang diinginkan. Dari penjelasan sedikit di atas, kita bisa mengambil definisinya. Klasifikasi merupakan cara yang sistematis dalam mempelajari objek. Baik. Nah, di bidang biologi ini, para ahli biologi telah berhasil menciptakan sistem klasifikasi berdasarkan ciri-ciri yang terdapat pada makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup dinamakan taksonomi. Nah, Bapak pelopor taksonomi adalah Carolus Linnaeus. Selanjutnya ada tahapan klasifikasi. Dalam melakukan klasifikasi, Linnaeus terlebih dahulu melakukan identifikasi ciri makhluk hidup. Seluruh ciri yang ada, baik ciri anatomi, fisiologi, morfologi, maupun tingkah laku, dicatat dan dipelajari. Setelah itu dilanjutkan dengan pengelompokan berdasarkan persamaan ciri yang telah diamati. Nah, makhluk hidup yang memiliki ciri yang sama dikelompokkan dalam satu kelompok. Sebagai contoh, ayam yang dikelompokkan dalam satu kelompok dengan burung karena memiliki persamaan, yaitu tubuh ditutupi bulu, bernapas dengan paru-paru, berparuh, dan mempunyai 4 ruang jantung. Seperti itu. Jadi tahapannya ada identifikasi makhluk hidup dan pengelompokan berdasarkan persamaan ciri. Nah, dalam sistem klasifikasi ini, makhluk hidup terbagi menjadi beberapa tingkatan atau takson. Dalam takson, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang paling umum sampai yang paling khusus. Semakin banyak persamaan ciri yang dimiliki antar makhluk, maka semakin dekat kekerabatannya. Begini contoh susunan takson pada tumbuhan dan pada hewan. Ada urutannya kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Sedikit berbeda dengan hewan, urutan taksonominya kingdom, divisi, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Baik, kita selanjutnya masuk ke dalam kunci identifikasi. Jadi, kunci identifikasi adalah petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Dalam kunci identifikasi tercantum ciri organisme yang akan diidentifikasi. Setiap ciri yang tercantum di dalam kunci identifikasi bersifat spesifik, artinya hanya dimiliki oleh kelompok atau jenis organisme tertentu dan tidak dimiliki oleh kelompok atau jenis organisme yang lain.
Baik, berikut adalah contoh kunci identifikasi. Semisal kita akan mengidentifikasi jagung. Kita mulai dari yang pertama. Apakah jagung itu bersepora atau tidak bersepora? Jagung itu tidak bersepora. Kita tuliskan 1B. 1B berlanjut ke angka 2. Apakah jagung itu berbiji atau tidak berbiji? Karena jagung itu berbiji, maka dituliskan 2A. Kita lihat 2A berlanjut ke angka 3. Angka 3, apakah jagung itu memiliki biji tertutup atau biji terbuka? Jagung memiliki biji tertutup. Kita tuliskan 3A. 3A kita lihat lanjut ke angka nomor 4. Baik, angka nomor 4, jagung itu berkeping 1 atau berkeping 2. Kita ketahui bahwa jagung itu berkeping 1. Maka jagung termasuk monokotil. Seperti itu. Anak-anak boleh mengulang-ulang jika dirasa belum paham. Selanjutnya kita masuk ke metode penamaan ilmiah. Untuk membuat nama ilmiah suatu makhluk hidup, Linnaeus menggunakan sistem binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda. Ada 3 aturan yang harus dipenuhi. Yang pertama, setiap makhluk hidup memiliki nama spesies yang terdiri dari 2 kata Latin. 2 kata Latin tersebut, kata pertama menunjukkan genus, diawali dengan huruf kapital, sedangkan kata kedua menunjukkan spesies yang diawali dengan huruf kecil. Penulisan nama ilmiah dicetak miring atau diberi garis bawah. Langsung ke contohnya. Contoh nama ilmiah padi adalah Oryza sativa. Yang paling atas adalah contoh penulisan yang benar. Dicetak miring, kata pertama dengan huruf kapital, kata kedua dengan huruf kecil, atau tidak dicetak miring tetapi diberi garis bawah. Nah, ini adalah contoh penulisan yang salah yang tulisannya dengan tinta merah. Manfaat dari klasifikasi ada yang pertama, memudahkan untuk mengenal makhluk hidup, memudahkan untuk mempelajari makhluk hidup, dan mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Baik, sekian yang dapat Bu Diana sampaikan. Banyak salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.